Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS, yaitu terkait Project Stigen, materi ketahanan nasional dan bela negara. Saya Desri Asri Setiawan dengan NIM 230600094 dari Prodi PGSD. Saya Nadia Sofiani dengan NIM 230600428. Saya Syafira Dwi Nurfalah dengan NIM 230600155. Saya Delvira Azahra dengan NIM 230600472. Saya Siti Nurjana dengan NIM 230600341. Menurut Lembaga Ketahanan Nasional adalah suatu keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi segala ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, baik secara langsung maupun tidak langsung yang membahayakan keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara. Konsep ketahanan nasional sudah dikenal sejak awal tahun 1960, meski pada saat itu belum diberi definisi tertentu dan belum disusun dalam suatu konsepsi yang lengkap. Ketahanan nasional diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa, prasyarat bagi negara juga diperlukan dalam menghadapi segala ancaman maupun tantangan. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah suatu kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Ketahanan nasional memungkinkan tetap berjalannya pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Selain itu, segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan yang timbul balik, baik dari luar maupun dari dalam, akan tertangkal oleh ketahanan nasional. Halo, maaf, izin memperkenalkan diri. Saya Delvira Azahra dari PGSD. Izin mewawancari apakah boleh? Nah, di sini saya akan bertanya, yang akan ketahui tentang ketahanan nasional itu apa ya, Kak? Kalau menurut saya pribadi ya teh, ketahanan nasional itu bagaimana cara kita untuk menjaga negara ini teh, baik itu dari luar apa dari dalam itu sendiri. Kembali di isu yang sedang hangat saat ini, kasus atau topik terkini mengenai ketahanan nasional. Perlu kita ketahui bahwa arti dari ketahanan nasional itu sendiri memiliki arti yang sangat luas soal teman-teman sekalian. Tidak hanya mempersiapkan diri sebagai warga negara untuk bisa menahan serangan atau mengacu pada perang fisik saja, akan tetapi ketahanan nasional ini juga yaitu kesiapan atau sikap serta daya tahan untuk siap melawan ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam, langsung ataupun tidak langsung, yang memang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Nah loh, berita yang hangat saat ini juga tentunya mempunyai dampak besar bagi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia. Mari kita bisa simak bareng-bareng ya terkait video atau berita hangat mengenai ketahanan nasional. Kemendikbudristek mengumumkan 47 domain layanan atau aplikasi di bidang pendidikan dan kebudayaan terdampak gangguan pusat data nasional karena diserang ransomware. Salah satunya layanan Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah untuk jalur mandiri perguruan tinggi yang datanya hilang hingga 800.000 lebih. Karena tidak adanya backup data, Kemendikbudristek pun meminta seluruh peserta KIP Kuliah untuk mengunggah ulang dokumen pendaftaran. Menanggapi hal ini, Komisi 10 DPR RI menyayangkan hilangnya data tersebut karena layanan KIP Kuliah menjadi salah satu tumpuan biaya untuk mahasiswa. Peretasan PDN tersebut itu juga berimbas pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya berkaitan dengan KIP Kuliah. Sementara kita tahu bahwa ini bulan-bulan ke depan atau masa-masa ini adalah masa penerimaan mahasiswa baru gitu. Dan KIP Kuliah ini sangat dibutuhkan, sangat membantu mahasiswa baru terutama dari keluarga yang kurang mampu gitu. Oleh karena itu ya kami akan minta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan supaya bicara secepatnya dengan Kemenkominfo supaya menyelesaikan persoalan ini gitu. Jangan sampai ini jadi masalah untuk dunia pendidikan kita gitu. Karena bagaimanapun KIP Kuliah ini sangat penting untuk para mahasiswa baru nanti. Menurut Akang, ada nggak sih kasus yang termasuk dalam ketahanan nasional itu sendiri? Ada teh, contohnya kayak misalkan narkoba, itu kan narkoba sangat sekali merusak diri pribadi ya.
entah itu dari pribadi sendiri, terus ke keluarganya, terus ke masyarakatnya, dan pada akhirnya nanti akan merusak negara itu sendiri. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Lahirnya konsep bela negara berkaitan dengan proses perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Dalam perjuangan ini, kesatuan dan kerjasama antar warga negara menjadi sangat penting. Bela negara memerlukan partisipasi aktif dan kesadaran seluruh warga negara untuk berbakti pada negara dan bersedia berkorban untuk membela negara. Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus hingga yang keras, mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang berbaik pada bangsa dan negara. Hal ini meliputi aspek-aspek seperti peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan, dan lain sebagainya. Unsur dalam bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Oke, di sini saya akan bertanya nih tentang bela negara nih. Apa sih yang Teteh tahu tentang bela negara itu? Mengenai tentang definisi bela negara itu sendiri, menurut saya artinya sangatlah luas dan sangatlah banyak. Namun menurut pendapat saya sendiri, bela negara itu adalah sebuah aksi, sebuah sikap yang ditunjukkan oleh seorang warga negara untuk membela negaranya. Dalam artian juga membela, mempertahankan keutuhan negara tersebut, menjaga kesatuannya, dan banyak aspek-aspek yang menyangkut terhadap bela negara ini, baik itu ekonomi, sosial, budaya, politik, dan juga lain sebagainya. Isu yang kami angkat mengenai bela negara kali ini adalah seorang generasi muda yang peduli terhadap lingkungannya, yang mempunyai rasa bela kepada negaranya. Dan lebih membanggakannya lagi, hal ini dilakukan oleh sekelompok generasi muda yang mengajak masyarakat sekitar untuk membersihkan salah satu sungai yang ada di daerah Kabupaten Bandung, yaitu Sungai Citarum. Kegiatan ini didukung oleh pihak kepolisian. Dari salah satu partisipan, mahasiswa dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi ikut serta dalam kegiatan tersebut. Hal ini tentunya sangat membanggakan dong. Dan harapannya bisa menjadi motivasi generasi muda yang lainnya untuk melek dan aware terhadap negaranya. Kami datangi tempat di beberapa provinsi yang mengalami kerusakan parah. Semua itu menggunakan dana kami pribadi sebelum pada akhirnya banyak swasta yang mencoba membantu apa yang kami lakukan selama ini. Pertanyaan kami singkat saja, jika memang apa yang kami lakukan selama ini salah, berikan kami saran bagaimana caranya bisa membangkitkan jiwa sosial ratusan kelompok lebih yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan sukarelawan, bagaimana caranya membuat orang FOMO terhadap isu lingkungan, dan bagaimana caranya membuat gerakan lingkungan besar-besaran dan menarik banyak pihak untuk ikut bertanggung jawab. Karena perlu digarisbawahi, pada saat ini banyak titik di tanah Nusantara ini sedang dalam kondisi kritis dan tidak baik-baik saja. Maka dari itu pejuang lingkungan harus menjadi mayoritas, bukan jadi minoritas. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, semua tagline yang beredar di media mutlak itu di luar jangkauan kami. Maka dari itu kaji dan teliti sebelum melontarkan asumsi yang tidak sesuai dengan apa yang kami alami. Sekian dan terima kasih. Nah, untuk sekarang nih ada gak sih isu-isu yang booming tentang bela negara itu sendiri? Hal apa, isu apa yang menjadi masalah dalam atau menjadi tantangan di dalam negara ini? Jadi seperti ini ya Teh, mengenai bela negara. Sebenarnya kita sebagai warga negara nggak usah jauh-jauh untuk kayak kita harus berada di garda terdepan untuk ikut berperang. Terus kita juga harus mencalonkan diri sebagai seorang pejabat, sebagai seorang pemimpin yang memimpin misalkan di kabupaten, di negara, di provinsi. Tidak harus seberat itu gitu. Hal bukti nyata yang bisa kita lakukan, sikap yang bisa kita lakukan dalam membela negara itu salah satunya dengan menjaga lingkungan. Nah, hal tersebut saya berusaha untuk memberikan contoh
dan kepada teman-teman saya yang lainnya, dan juga menjadi pembuktian untuk diri saya sendiri bahwa saya adalah seorang warga negara yang baik. Salah satu contohnya adalah kemarin waktu di bulan Juni itu ada salah satu kegiatan dari para pemuda konten kreator yang sangat terkenal dan sangat-sangat menginspirasi sekali setiap konten videonya, di mana mereka sekumpulan anak muda dan mereka terkenal itu adalah Pandawara. Kemarin saya mengikuti kegiatan mega clean up di salah satu wilayah sungai di Citarum, yaitu di bawah jembatan BBS dan Banjar. Dan kita semua tahu bahwa kondisi sungai itu sangat amat buruk sekali, karena bukanlah air sungai yang bersih yang kita harapkan yang bisa dipakai untuk untuk seperti memasak atau mandi gitu, atau mungkin aliran sungai tersebut bisa dipakai untuk bermain gitu. Tapi di sana menjadi lautan sampah gitu. Dan mirisnya gitu, masih saja ada oknum-oknum yang kayak masih menyepelekan. Percuma lah untuk dibersihkan di hari itu bersama Pandawara dan lain sebagainya, itu juga bakal kotor lagi. Dan itu amat sangat disayangkan menurut saya, karena sekali lagi tidak usah kita jauh-jauh untuk pergi ke tempat perang ataupun lain sebagainya untuk menjadi seorang warga negara yang baik dan membela negara kita. Cukup menjaga lingkungan yang baik pun itu menjadi salah satu bentuk implementasi yang nyata dari membela negara. Mungkin seperti itu salah satu isu sederhananya ya Teh, namun memiliki dampak yang sangat-sangat besar. Oke, terima kasih Teh Indah bersedia untuk saya wawancarai, dan pengalamannya sangat luar biasa.